dari korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Oktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Fauzan Khalid menegaskan penurunan dana transfer ke daerah tidak boleh berdampak pada kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah meski dana transfer ke daerah mengalami penurunan. Pemerintah melakukan penyesuaian transfer ke daerah atau TKD sejak 2025 sebagai upaya reformasi fiskal untuk memperkuat tata kelola keuangan pusat dan daerah. Penyesuaian tersebut dikhawatirkan memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat di daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI, Fauzan Khalid, menegaskan, penurunan dana transfer ke daerah tidak boleh berdampak pada kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah, meski dana transfer ke daerah mengalami penurunan. Baik TKD tetap maupun bertambah, yang tidak boleh berkurang itu adalah pelayanan publik. Jadi mau uangnya sedikit, mau uangnya banyak, pelayanan ke masyarakat harus menjadi prioritas utama. Sementara itu, anggota Komisi 2 lainnya, Giri Ramanda Kiemas, mengatakan penyesuaian TKD menuntut kreativitas pemerintah daerah mencari sumber pendapatan baru. Optimalisasi potensi lokal dapat dilakukan dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlu ada langkah strategis pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas. Disinilah butuh bagaimana daerah bisa menggali potensi yang ada tanpa membebani masyarakat. Inilah harus berpikir daerah untuk mencoba mengembangkan potensi daerah yang ada. Dan saya juga berharap ke depan pemerintah bisa memikirkan lebih lanjut bagaimana bisa membantu daerah-daerah yang kurang minus ataupun tidak bisa melaksanakan pembangunan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tegar Ajis, TVR Parlemen melaporkan. Ketua BAM DPR RI Ahmad Heriawan menekankan hutan berperan penting dalam menjaga ketersediaan air bersih. Kerusakan hutan disebut sebagai pemicu bencana ekologis seperti banjir dan juga longsor. Kerusakan hutan yang terjadi di Sulawesi Selatan mendapat sorotan dari Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI. Kerusakan tersebut dinilai menjadi ancaman serius bagi pasokan air bersih juga kelangsungan hidup masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heriawan menekankan hutan berperan penting dalam menjaga ketersediaan air bersih. Kerusakan hutan tersebut menjadi pemicu bencana ekologis seperti banjir dan longsor, sekaligus mengancam ketersediaan cadangan air bersih. Untuk ikut serta secara bersama-sama melestarikan hutan. Hutan lestari bukan berarti hutan produksi tidak boleh
dimanfaatkan tetapi setelah pemanfaatan segera diperbaharui, direboisasi kan. Kemudian hutan-hutan yang sekarang masuk kawasan hutan tapi tidak ada hutannya, sudah berkurang hutannya, harus segera diselesaikan sebab hutan itu menjadi faktor penting untuk kelestarian air ya, hidrologi air, sebab air itu bagian dari kehidupan yang sangat penting. Sering disebut air adalah kehidupan. Tanpa air yang bersih ya hidup juga tidak akan sehat. Bahkan tanpa air ya hidup juga tidak akan berlangsung kan gitu. Karena itulah sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kehutanan dan lingkungan secara umum. Saya sering mengatakan bahwa Ahmad Heriawan menambahkan, perlunya kesadaran bersama, baik masyarakat adat, pengusaha, maupun warga untuk menjaga kelestarian hutan melalui reboisasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Dewi Aniati, TVR Parlemen melaporkan. RUU Penyiaran diharapkan menjadi payung hukum yang adil, adaptif, dan visioner agar media konvensional dan digital bisa berkembang dengan optimal. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 09. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI Amelia Anggraini mengatakan pengadaan jaringan internet bagi penyiaran publik lokal merupakan tanggung jawab negara, sehingga perlu ada jaminan dari pemerintah perihal ketersediaan jaringan internet yang merata dan memadai. Komisi 1 DPR RI menerima masukan dari Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau Persada ID dan Jaringan Radio Komunikasi Indonesia atau JRKI terkait rancangan undang-undang penyiaran. Anggota Komisi 1 DPR RI, Amelia Anggraini mengatakan, pengadaan jaringan internet bagi penyiaran publik lokal merupakan tanggung jawab negara. Sehingga perlu ada jaminan dari pemerintah perihal ketersediaan jaringan internet yang merata dan memadai. Amelia berharap RUU Penyiaran menjadi payung hukum yang adil, adaptif, dan visioner agar media konvensional dan digital bisa berkembang dengan optimal. Negara harus menjamin terselenggaranya layanan jaringan internet secara merata, murah dan juga mudah diakses serta berkualitas tinggi.
Dan demikian pula halnya Bapak Ibu terkait dengan teknologi penyiaran, ya, atau diberikan beban yang sama, begitu. Mari kita sama-sama cari mana yang terbaik untuk regulasi ini, ya. Jadi untuk budaya, bisnis, dan juga iklim demokrasi kita, agar rancangan undang-undang ini juga diharapkan bisa menghadirkan regulasi yang adil, yang adaptif, yang visioner, agar juga media konvensional maupun digital ini bisa tumbuh seimbang, bisa tumbuh bersama-sama. Lebih lanjut, Persada ID dan JRKI diharap dapat memberikan masukan serta afirmasi yang dibutuhkan radio dan televisi, khususnya terkait pendanaan dan infrastruktur teknologi penyiaran. Bondan dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Junarta Moko di sini menekankan perlunya meningkatkan sarana belajar dan juga infrastruktur sekolah, dan ia optimis kondisi sekolah akan semakin baik pada tahun mendatang. Komisi 8 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung proses penyelenggaraan pendidikan yang masih menggunakan fasilitas sementara. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Singgi Janurat Moko menekankan perlunya peningkatan sarana belajar dan infrastruktur sekolah. Ia optimis kondisi sekolah akan semakin baik pada tahun mendatang. Tapi memang ini baru proses, anggaran aja baru perubahan kita ketok bulan Juni kalau nggak Juli. Ini baru mungkin mau diselesaikan dalam akhir tahun ini. Ya, tahun depan dengan pembangunan yang baru insya Allah akan lebih baik lagi. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Seli Andriani Gantina menyoroti pentingnya kualitas layanan pendidikan, khususnya asupan gizi siswa, serta mekanisme rekrutmen peserta didik agar lebih tepat sasaran. Komisi 8 DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program sekolah rakyat, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan, sekaligus mendukung upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim, khususnya di wilayah Banten. Dan tentu menjadi perhatian kami adalah bagaimana anak-anak ini bisa secara maksimal menggunakan fasilitas sekolah rakyat tadi, dan mereka bisa melakukan pembelajaran yang sebagaimana kita inginkan secara mental dan kualitas moral dan spiritual mereka juga terbangun. Dari Banten, Fiona Matulesya, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menegaskan transformasi pelayanan publik tidak cukup hanya dengan inovasi teknologi. Menurutnya pengawasan yang kuat mutlak diperlukan agar manfaat layanan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal dan akuntabel, Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya penguatan peran Ombudsman. Pengawasan dianggap krusial di tengah masifnya upaya digitalisasi layanan publik. Dalam kunjungan kerja spesifik ke MPP Kabupaten Semarang, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Toha menegaskan, transformasi pelayanan publik tidak cukup hanya dengan inovasi teknologi. Menurutnya, pengawasan yang kuat mutlak diperlukan agar manfaat layanan benar-benar dirasakan masyarakat. Supaya pelayanan publik itu juga meningkat dengan digitalisasi. Ini tadi kan dua kerucut ya, meskipun ada beberapa kerucut ya nanti ya. Dua kerucut itu harus didukung dengan pengawasan yang baik oleh Ombudsman kan. Toha menambahkan, DPR RI mendorong penguatan kelembagaan Ombudsman, baik dari segi anggaran, fasilitas, maupun sumber daya manusia. Dengan demikian, pengawasan terhadap MPP di daerah, khususnya di Kabupaten Semarang, dapat berjalan lebih maksimal. Kalau nanti pengawasannya itu bagus oleh Ombudsman, kemudian pelayanan publik juga semakin meningkat, itu kan ketemu penyempurnaan atau idealnya MPP ini. Penguatan Ombudsman diyakini menjadi kunci agar transformasi digital dalam pelayanan publik tidak hanya cepat, tetapi juga akuntabel. Digitalisasi dan pengawasan ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sinergi keduanya dipercaya dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Domi Titi Heru, TVR Parlemen melaporkan.
Sejak tahun 1959, industri pupuk telah menjadi bagian penting dari strategi swasembada pangan nasional. Berdirinya PT Pupuk Sriwijaya menjadi awal mula industri pupuk urea di tanah air. Dan sejak saat itu sejumlah perusahaan pupuk turut bermunculan dan memperkuat jaringan industri pupuk nasional. Lantas apa peran DPR RI terkait hal ini? Akan kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, modernisasi industri pupuk nasional nyatanya mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Mulai dari sisi kapasitas produksi, efisiensi energi, hingga penerapan teknologi ramah lingkungan, turut berperan dalam membuat proses produksi menjadi lebih terkontrol. Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas produksi pupuk nasional sehingga memberikan manfaat nyata bagi para petani. Anda simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Industri pupuk di Indonesia mulai berkembang sejak tahun 1959. Sebagai bagian dari strategi swasembada pangan nasional, pemerintah mendirikan PT Pupuk Sriwijaya atau PUSRI sebagai pionir pabrik pupuk urea di Indonesia. Pada tahun 2012, PT Pupuk Sriwijaya Persero berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia yang kemudian bertransformasi menjadi holding BUMN pupuk. Seiring dengan perkembangan zaman, industri pupuk nasional terus mengalami modernisasi baik dari sisi kapasitas produksi, efisiensi energi, maupun penerapan teknologi ramah lingkungan. Sebagai contoh, pemanfaatan teknologi di pabrik PUSRI 2B yang membuat proses produksi menjadi lebih terkontrol dan terbukti mampu menekan biaya produksi secara signifikan. Saat ini sekarang ada di pabrik PUSRI 2B, tadi kami melihat fasilitas produksi yang sekarang sudah full teknologi, pabrik semakin efisien, semakin terkontrol, dan ya kita harapkan pembangunan pabrik baru PUSRI nanti 3B itu juga berjalan lancar, cost-nya juga semakin rendah, dan kan bisa dialihkan nanti untuk lebih banyak subsidi untuk petani, untuk masyarakat bisa menikmati lebih banyak lagi. Di sisi lain, riset dan pengembangan atau R&D pada PT Pupuk Indonesia juga diperlukan untuk mendukung diversifikasi bahan baku pupuk di masa depan guna menekan ketergantungan pada bahan gas. Karena kita tergantung sama gas, ya kan, karena bahan bakunya adalah gas. Tapi ke depan mungkin air bisa menjadi bahan baku untuk pupuk. Nah ini bagaimana caranya? Lalu anggarannya itu harus benar-benar disisihkan berapa persen daripada keuntungan itu untuk R&D. Komisi 6 menyoroti tata kelola dan penyaluran pupuk bersubsidi yang menjadi salah satu tantangan utama industri pupuk nasional saat ini. Langkah Pupuk Indonesia bersama Danantara dalam mengembangkan skema baru diharapkan dapat menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi kepada petani. Yang selalu jadi permasalahan itu sering masalah tata kelola pupuk subsidi. Pupuk Indonesia dan Danantara dalam hari ini sedang mengembangkan skema baru, mark to market dan cost plus itu skema yang sedang dikembangkan. Ini belum sedang simulasi. Pertama, lebih efisien. Kedua, mendorong pupuk Indonesia untuk bisa kinerjanya lebih baik gitu, dan memastikan itu nyampe ke petani. Komisi 6 DPR RI berkomitmen mengawal pasokan bahan baku,
riset, dan tata kelola subsidi agar kebijakan pemerintah dan inovasi industri pupuk benar-benar dirasakan petani. Swiss menjadi salah satu destinasi impian untuk berlibur bersama keluarga atau orang terkasih, menyajikan pemandangan kota tua hingga keindahan pegunungan Alpen yang memanjakan mata. Nah, di sini ada banyak sekali tempat menarik yang wajib dikunjungi. Dua diantaranya adalah Interlaken dan juga Lauterbrunnen, dua permata alam Swiss yang selalu jadi favorit para turis. Lantas seperti apa sih keindahan kedua lokasi ini? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Jadi saya menjadi anggota DPR itu pertama tahun 97. Tapi terus terang saja bahwa saya tidak terlalu merasakan daripada memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kenapa? Karena waktu yang sama saya memegang beberapa jabatan di tingkat nasional. Dan tahun 99 saya juga menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian di tahun 2003 saya menjadi Ketua Umum PSSI 2 periode. Keadilan atau kesejahteraan. Karena dengan kesejahteraan, maka itu koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional. Para pemirsa di balik kursi, untuk mengetahui, memahami kegiatan di dapil saya, ikuti saya. Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Swiss adalah negara yang dikenal akan panorama alamnya yang menakjubkan. Mulai dari puncak Jungfrau yang dijuluki Top of Europe hingga lembangan Lauterbrunnen yang dikelilingi tebing tinggi dan air terjun yang indah. Nah, ada juga nih Interlaken, kota yang berada di antara dua danau, Danau Brenz dan di timur dan juga Danau Thun di barat. Lokasinya yang berada di pinggir sungai Aar ini membuat Interlaken semakin istimewa. Dari pesona pegunungan hingga ketenangan alamnya, dua destinasi inilah yang selalu berhasil mencuri hati wisatawan. Lantas pemirsa, tanpa berlama-lama mari kita saksikan tayangan khusus Interlaken dan juga Lauterbrunnen, dua permata memikat di Swiss dalam segmen informasi dan tips berikut ini. Hamparan pegunungan Alpen yang megah, terletak sebuah negara yang menakjubkan. Keindahan negara ini tidak hanya tercermin dari pemandangan alamnya yang spektakuler, tetapi juga kaya akan budaya serta keberagaman aktivitasnya. Dengan danau-danau yang memukau hingga gunung-gunung yang megah, setiap sudut negara ini menawarkan landscape yang mempesona. Ini dia, Swiss, negara di benua Eropa yang sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan Alpen. Dan dari sekian banyak pesonanya, ada dua permata yang memikat karena keindahannya. Mari kita jelajahi keindahan Interlaken dan Lauterbrunnen. Interlaken, sebuah kota kecil yang terletak di kaki pegunungan Alpen Swiss. Memiliki sejarah yang kaya dan pemandangan yang menarik, menjadikan kota ini sebagai tujuan wisata alam yang terkenal. Asal-usul nama Interlaken berasal dari bahasa Latin dan bahasa Jerman yang berarti di antara danau. Ini karena letaknya yang strategis di antara dua danau yang indah, Thun dan Brenz. Mengunjungi kota ini, kita tak akan habis terpikat dengan danau biru yang memanjakan mata. Interlaken memang terkenal sangat indah.
Landscape pegunungan Jungfrau, Munch, dan Eiger menciptakan panorama yang tak terlupakan. Bahkan, kota ini disebut sebagai pintu gerbang bagi petualang yang ingin menjelajahi keajaiban alam Swiss. Bangunan ala Eropa juga menjadi ciri khas yang turut menambah eksotisme kota kecil ini. Buat pemirsa yang cinta petualangan, ternyata Interlaken adalah surganya. Berbagai kegiatan ekstrim seperti paragliding, skydiving, dan lainnya menjadi daya tarik bagi para petualang dari seluruh dunia. Tak jauh dari Interlaken ada Lauterbrunnen. Lembah yang dikelilingi 72 air terjun yang megah menjadikannya dikenal sebagai lembah 1000 air terjun. Lauterbrunnen hanya berjarak 15 menit dengan berkendara dari Interlaken. Di sini, mata kita akan dimanjakan dengan panorama alam pedesaan khas Swiss. Rumah kayu yang kokoh dan unik, hamparan rumput yang hijau, dan aliran sungai yang berasal dari air terjun di sekelilingnya. Di Lauterbrunnen, kita dapat melihat air terjun Stobach yang merupakan air terjun tertinggi di Swiss yang mengalir dari ketinggian 300 meter. Karena dikenal dengan tebing-tebing curam dan air terjunnya yang megah, Lauterbrunnen cocok sekali untuk pemirsa yang menyukai fotografi. Udara pedesaan yang sejuk juga menjadi pelengkap pengalaman yang tak akan terlupakan. Interlaken dan Lauterbrunnen memang sama-sama menawarkan kecantikan alam yang menakjubkan. Namun keduanya bukan sekedar destinasi wisata. Di balik itu, Interlaken dan Lauterbrunnen adalah tempat di mana alam dan sejarah bergabung. Menawarkan pengalaman yang tak terlupakan bagi siapapun yang mengunjunginya. Pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara dan kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Rabu 24 September 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat panja Komisi 5 DPR RI, pengawasan standar pelayanan minimal jalan tol dengan Menteri Pekerjaan Umum, agenda membahas SPM jalan tol. Lalu di pukul 1 nanti waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat umum Komisi 11 DPR RI. Rancangan Undang-Undang Perubahan P2SK dengan asosiasi dan stakeholder lainnya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Nah, pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 hari ini. Saya Angga Noktarini dan juga rekan saya Ziaul Bar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.